Shalom. Apakah kedatangan Tuhan di awan-awan dan pengangkatan orang percaya di awan-awan itu ajaran Alkitab? Pendahuluan. Apakah kedatangan Tuhan di awan-awan dan pengangkatan orang-orang percaya di awan-awan itu adalah ajaran Alkitab atau bukan? Jika benar hal itu adalah ajaran Alkitab, mengapa banyak orang beragama Kristen tidak mengetahui kebenaran akan hal tersebut? Uraian dan penjelasan. Teks dasar adalah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Umumnya orang beragama Kristen hanya tahu satu macam kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kedatangannya di bumi. Ketika Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem dulu, ia turun ke bumi ini melalui kelahirannya sebagai manusia dari seorang wanita yang belum bersuami namanya Maria. Kemudian setelah Yesus mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit serta naik ke sorga, kemudian ia akan datang kembali ke bumi ini, dan ini disebut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang yang beragama Kristen hanya itu tok yang mereka ketahui tentang kedatangan Tuhan. Kalau ada kedatangan Tuhan yang lain dan berbeda dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut, sekalipun hal itu tertulis dalam ajaran atau diajarkan oleh Alkitab, mereka biasanya menutup telinganya untuk berita seperti itu. Karena orang beragama Kristen pada umumnya hanya diajar patuh dan mengikuti pengajaran pemimpin mereka yang kebanyakan itu berdasarkan tradisi gereja saja. Sekalipun hal itu belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, pokoknya mereka biasanya berkata, ya hanya itu yang kita dengar dari pemimpin-pemimpin kita, ya jadi itu kita ikuti saja. Tadi sudah saya katakan, sekalipun Alkitab mengajarkan kebenaran yang belum pernah mereka dengar atau ketahui, bagi mereka hal itu tidak penting. Dan sikap seperti itulah yang membuat warga gereja dan kekristenan menjadi sangat lemah, karena mereka tidak sepenuhnya menghargai Alkitab sebagai firman Tuhan dengan otoritas tertinggi atas hidup mereka dan hidup semua manusia di dunia ini. Tetapi mereka lebih memilih percaya kepada apa yang manusia ajarkan. Nah, sekarang coba kita lihat secara perlahan apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang kedatangan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Yang pertama 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Sebetulnya dari kita lihat firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini di ayat 13 mengatakan, kami tidak mau saudara-saudara tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tak punya pengharapan. Jadi ini adalah penjelasan atau sebuah pengetahuan juga bagi kita tentang mereka-mereka yang telah meninggal, keberadaan mereka yang sudah pergi dari dunia ini. Apakah saudara-saudara sudah mengetahui tentang mereka yang meninggal? Di manakah mereka sekarang? Lagi ngapain dan dengan siapa mereka? Ya, saya juga tidak tahu persis, dan kebanyakan orang mengetahui tentang mereka yang telah meninggal adalah sebatas bahwa mereka semua yang meninggal itu masih ada di dalam kuburan. Dari mana kita tahu hal itu? Buktinya mudah saja, mereka bisa kita lihat di waktu-waktu tertentu pergi ke kuburan dan bahkan ada yang menangis dan mendoakan saudara-saudara mereka yang ada di dalam kuburan itu. Ya, mungkin kita di lain waktu perlu mengambil topik khusus untuk membahas hal tersebut. Nah, kita lihat di ayat 13, namun hal yang sangat menarik kita baca tadi di ayat 13 ini ialah bahwa faktor ketidaktahuan atau kealpaan pengetahuan kita tentang mereka yang telah meninggal dunia
bisa membuat kita menjadi seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Salah satu pandangan orang-orang yang tidak punya pengharapan tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia ialah bahwa adanya pandangan semua manusia yang telah meninggal dunia nanti mereka akan masuk dulu ke dalam api penyucian atau biasa disebut purgatori. Di dalam purgatori tersebut orang-orang akan disucikan dosa-dosanya yang banyak itu, dan dengan segala doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarganya yang masih hidup di dunia, turut juga melancarkan penyucian dosa tersebut. Lalu kemudian sesudah bersih dari dosa, nanti dari api siksaan itu orang-orang yang telah mencukupi kebaikan yang diterimanya akan tiba-tiba loncat masuk sorga. Wow, betapa mengerikan pengharapan seperti itu tentang mereka yang meninggal dunia masuk ke dalam api. Tetapi ingatlah saudara, tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperoleh keselamatan setelah meninggalkan dunia ini. Alkitab berkata, sekaranglah waktunya. Selagi masih hidup di dunia ini, itulah kesempatan yang Tuhan beri untuk mereka untuk percaya dan memastikan kita ke sorga. Ingat, sesudah meninggal dunia, semuanya sudah terlambat, saudara. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan akhirnya terhilang selamanya di api neraka yang kekal. Sebab Alkitab mengajarkan selamat, sekali selamat, tetap selamat oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dan sekali tidak selamat meninggalkan dunia ini, maka ia akan tetap tidak selamat dan masuk ke neraka kekal. Sekali lagi, tidak ada kesempatan kedua untuk keselamatan ke surga. Makanya saudara tahu ada lagu yang paling, apakah saudara suka semua lagu atau nyanyian? Saya tidak. Salah satu lagu yang paling adalah yang mengatakan, jadikan aku yang kedua, ya buatlah diriku bahagia walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya, katanya. Mana mungkin kau bahagia kalau tidak memiliki. Seperti ada kesaksian seseorang enak sekali menjadi pengikut Yesus, katanya. Tapi ketika ditanya, berarti kau sudah pasti masuk surga, bukan? Ya, melihat nantilah, katanya. Enak dari mana? Engkau tidak memiliki kepastian keselamatan. Alkitab berkata, siapa yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada jaminan kepastian keselamatan dalam Yesus sekarang, bukan nanti. Nanti itu sudah terlambat. Nah, di ayat 14 semakin menarik saja, saudara. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Katakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ini sangat penting kita perhatikan. Mengapa? Coba kita pikirkan sejenak. Abraham, Musa, Daud, dan orang percaya perjanjian lama masing-masing diselamatkan karena mereka percaya Yesus telah mati dan bangkit menebus dosa mereka. Ya, apakah karena mereka percaya Yesus telah mati dan bangkit menebus dosa-dosa mereka? No. Apakah Yohanes Pembaptis diselamatkan karena percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit? No. Mungkin ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi Yohanes Pembaptis, saudara perlu ketahui, tidak katakan cara Yesus menghapus dosa dunia bagaimana. Cuma dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan cara mati dan bangkit. Apakah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid Yesus yang lainnya diselamatkan karena percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit? No. Nah, sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Bisakah seseorang diselamatkan masuk surga tanpa percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus saat ini? Bisakah seseorang saat ini diselamatkan tanpa mempercayai salib Kristus? Bisakah seseorang saat ini diselamatkan tanpa percaya segala dosanya telah diampuni Tuhan? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena itulah berita Injil saat ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yaitu percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, menghapuskan segala dosa kita, lunas dibayar sekali untuk selama-lamanya, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan ia telah
naik ke surga untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita dan semua yang percaya kepadanya saat ini di zaman kasih karunia ini. Jadi itulah sebabnya tadi ditegaskan oleh Rasul Paulus, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Masih di ayat 14, Yesus telah mati dan telah bangkit. Sekali lagi, itulah dasar pernyataan kebenaran Allah di mana keselamatan kita berdiri tegak untuk selamanya. Lalu kenapa Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lainnya bisa diselamatkan? Padahal mereka tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar pembenaran dan pengampunan atas segala dosa mereka. Tentu saja mereka bisa diselamatkan oleh iman kepada firman Allah yang Allah sampaikan untuk mereka percayai pada saat mereka percaya. Lalu apa yang dipercaya oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya sehingga mereka diselamatkan? Yang mereka percayai adalah Injil Kerajaan. Sekali lagi, Injil Kerajaan, yaitu berita sukacita tentang Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Raja Israel. Itulah berita yang dipercaya oleh orang-orang Israel sehingga mereka diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Dasar iman mereka bukanlah fokus kepada salib Kristus. Beda dengan kita saat ini, sesudah salib Yesus yang harus kita percayai dan semua manusia harus percayai untuk memperoleh hidup yang kekal ialah sekali lagi berita sukacita Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menghapus segala dosa sekali untuk selama-lamanya, dan kita yang percaya sudah langsung dijamin oleh Roh Kudus pasti diselamatkan ke surga. Itulah keselamatan berdasarkan kasih karunia, bukan karena berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Lalu semakin menarik saja saudara-saudara firman Tuhan ini ketika kita terus memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Masih di ayat 14 dikatakan firman Tuhan bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Bahwa mereka yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal, mereka akan dikumpulkan, dipersatukan kembali, baik kita yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Mari kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pertama-tama yang harus kita perhatikan dengan firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus berkata di ayat 51, sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Dalam Alkitab King James Version rahasia dikatakan the mystery. Allah melalui Rasul Paulus menyatakan sebuah rahasia atau the mystery. Apa rahasia atau the mystery itu? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Wow, luar biasa kabar sukacita firman Tuhan ini. Ternyata kita tidak mati semuanya. Hampir semua orang percaya bahwa manusia akan mati semuanya. Barulah ada kehidupan baru. Ada nyanyian orang Batak biasanya dinyanyikan saat ada saudara yang meninggal, dikatakan dalam nyanyian tersebut, nasa jolma ikon mati, artinya semua manusia tanpa kecuali harus mati. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan tidak. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Juga dikatakan tadi, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Bapak Ibu Saudara, kapan kita mengalami keadaan yang sesuai dengan firman Tuhan rahasia ini di mana kita tidak akan mati semuanya? Kapan kita mengalami keadaan kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata? Dan kapan kita akan mendengar bunyi nafiri yang terakhir? Kapan dan di mana semuanya hal yang luar biasa itu akan kita alami? Kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17.
Dikatakan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, dikatakan di sini Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi sorga di mana saudara? Di atas awan-awan, bahkan di atas langit. Bukan di bumi. Bumi itu di bawah sorga dan sorga itu di atas bumi. Bahkan sorga itu posisinya di atas langit. Dari mana kita tahu hal itu? Dari mana kita tahu hal itu? Bahwa sorga di atas? Dari Alkitab tentunya. Kan sudah jelas dikatakan bahwa dalam Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 dikatakan sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi jelas saudara di sini dari kalimat-kalimat dan atau frase terangkatlah ia, awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, melihat dia naik ke sorga dan sebagainya. Menunjukkan sorga itu ada di mana posisinya, jauh di atas sana. Tetapi masih banyak aja orang beragama Kristen, bahkan mungkin 90% ya, mengatakan sorga itu ada di bumi. Sadar istighfar, yang Alkitab bilang surga itu di atas, di langit, bukan di bawah, di bumi ini. Jadi di mana dan kapan pengalaman luar biasa kita akan alami berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus nanti? Di awan-awan, di langit, di atas bumi ini. Apakah perjumpaan ini adalah perjumpaan kita secara langsung bertemu dengan Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kali? No. Kedatangan Tuhan di awan-awan ini disebut hari pengangkatan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan rapture. Hari di mana Tuhan Yesus akan datang terlebih dahulu di awan-awan menjemput gereja tubuh Kristus, yaitu kita semua orang-orang kudusnya sebelum Yesus datang kedua kali langsung turun ke bumi ini. Jadi ingat, kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan adalah kedatangan yang sifatnya rahasia, sedangkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di bumi itu bukanlah rahasia. Karena itu kedua macam kedatangan Yesus tersebut jelas harus dibedakan. Tetapi masih banyak sekali sarjana teologi bahkan yang mengatakan, nah itu sama saja, pokoknya kedatangan Tuhan ya di bumi itu saja, kata mereka. Tetapi tadi saya sudah katakan banyak orang yang membiarkan diri mereka sampai hilang akal, walaupun Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan bahwa kedatangan Yesus di awan-awan berbeda dengan kedatangan Yesus di bumi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut disebut kedatangan yang bukan rahasia? Nah, sekarang coba kita pikirkan. Baik-baik Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat kudus di Korintus dan juga kepada kita jemaat kudus Allah saat ini di 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh aku, yaitu Paulus, menyatakan kepadamu suatu rahasia. Dapatkah Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus dan murid-murid Yesus yang lainnya, dapatkah mereka berkata bahwa mereka menantikan kedatangan Yesus yang rahasia? Tidak. Jelas tidak bisa Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus dan murid-murid Yesus yang lainnya mengatakan mereka menantikan kedatangan Yesus yang rahasia. Mengapa? Karena berbicara kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi nanti, itu sudah banyak kali dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Nabi-nabi Israel Perjanjian Lama sudah banyak memprediksi sebelumnya, baik kedatangan Yesus yang pertama kali lahir di kota Bethlehem maupun kedatangan Yesus kedua kali nanti di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Untuk itu marilah kita lihat dulu Alkitab kita. Kita baca di Matius ya. Matius ya.
Matius 1, mulai dari Matius 1 ayatnya yang ke 18 ya sampai ayatnya yang ke 23 ya, begitu ya. Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke 23. 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Nabi yang dimaksudkan yang telah menubuatkan sebelumnya itu adalah Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian kita baca lagi tentang prediksi kedatangan Yesus yang kedua kali, Zakaria 14 ayat 4. Sebentar juga kita akan bandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 12. Zakaria 14 ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Satu lagi kita baca Matius 24 ayat 1 sampai 25 dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Aku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwas-waslah, jangan gelisah. Kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Aku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada waktu itu.
Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat pada waktu itu. Jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mereka mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke daerah Bukit Zaitun di Yerusalem, rupanya murid-murid Yesus waktu itu sadar bahwa Yesus tidak langsung tinggal di bumi selamanya bersama mereka waktu itu, tetapi ia harus pergi meninggalkan mereka. Tetapi para murid itu masih sempat nanya-nanya ya kepada Yesus, ya mereka minta semacam bocoran lah, kapan sih sebenarnya Yesus akan kembali lagi ke Yerusalem, sehingga mereka bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kalau kita renungkan tadi bacaan kita dari jawaban Yesus kepada mereka, gimana perasaan sudah mendengarnya? Kalau orang ngeri kali punah. Coba ayat 13 kita lihat apa syarat keselamatan waktu itu, bertahan sampai kesudahannya baru selamat. Sampai kesudahan apa? Saudara harus tahu Yesus tadi katakan di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan apa? Masa sengsara 7 tahun akan terjadi di bumi ini sebagaimana telah dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 7-9. Jadi setiap orang yang mau diselamatkan waktu itu harus sanggup bertahan terhadap siksaan Antikristus selama 7 tahun lamanya, termasuk harus menerima cap 666 sebagai meterai Antikristus. Apakah ini sudah terjadi saat ini? Apakah COVID-19 adalah masa sengsara besar 7 tahun di bumi? Apakah sudah melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus bait Allah Israel? Apakah sekarang cara manusia diselamatkan harus bertahan sampai kesudahannya? No. Karena gambaran keadaan manusia di Matius 24 Yesus kemukakan adalah menjelang kedatangannya kedua kali untuk memulihkan kembali kehidupan sebuah bangsa pilihannya, yaitu Israel. Dan ketika Yesus datang kedua kali, kita semua anggota gereja tubuh Kristus sudah lebih dulu terangkat ke sorga. Artinya kita sebagai orang Kristen, orang-orang kudus milik Allah saat ini tidak akan masuk ke masa sengsara besar yang akan terjadi di bumi. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diangkat ke sorga dan bertemu Tuhan di sana, menikmati kemuliaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi seperti saya katakan berkali-kali dari mimbar ini, kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen percaya bahwa gereja katanya harus masuk ke masa sengsara besar di bumi, saya bilang silakan saja. Maaf, saya tidak ikutan ya. Saya lebih bahagia menantikan kedatangan Yesus di awan-awan atau yang biasa disebut rapture itu, yaitu pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu orang-orang percaya di sepanjang zaman kasih karunia. Saya percaya menantikan hari pengangkatan di awan-awan lebih diberkati oleh Roh Kudus yang telah memeteraikan kita dan yang selalu memimpin hidup kita. Nah, kesimpulan, jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu Saudara setelah kita mendengar semua uraian firman Tuhan tadi adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan adalah pengharapan kita yang penuh berkat yang selalu kita nanti-nantikan dengan penuh semangat melayani Tuhan Yesus. Dan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan bagi bangsa Israel dan yang sangat menakutkan. Coba bandingkan mana yang saudara pilih. Kalau kedatangan Yesus di awan-awan, yaitu hari pengangkatan atau rapture, akan menjemput kita dalam suasana tenang dan penuh damai sejahtera kita. Kira-kira bayangan saya, nyanyian kita waktu pengangkatan itu adalah seperti ini. Salibmu, salibmu, bukti kasihmu, jiwaku diselamatkan menuju ke surga. Sedangkan orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali waktu itu, menurut gambaran perang dan masa sengsara besar di Matius 24 tadi adalah duar. Jadi mau pilih yang mana saudara? Mau menunggu Yesus pada hari pengangkatan atau rapture, atau menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Terpujilah Tuhan kita, mari kita semakin hari semakin menghargai firman-Nya. Amin, puji Tuhan.